Salam sukses. Saya membaca ada sebuah judul yang menarik atas pemanggilan 4 Menteri Jokowi ini, yaitu salah satu keterangan dari Menteri yang memang betul kita semua juga sedang menunggu-nunggu adalah Menteri Sosial, yaitu Tri Risma hari ini. Judulnya adalah sangat ditunggu dan Risma akhirnya buka-bukaan soal bansos di MK. Tri Risma hari ini, Menteri Sosial yang sempat trending menjadi sorotan publik setelah selesai pemilihan Presiden 2024 lalu, dikarenakan program bantuan sosial atau bansos oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap hanya menguntungkan salah satu pasangan calon. Lalu, apakah dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan ini benar seperti yang digembar-gemborkan oleh kubu paslon 01 dan kubu paslon 03 bahwa bansos ini katanya meningkatkan perolehan suara yang hanya menguntungkan satu paslon saja? Coba kita cek videonya dulu ya. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, kami akan menjawab pertanyaan Yang Mulia Bapak Arief Hidayat bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya, seperti itu. Jadi kalau bantuan dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya. Seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM. Seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Kemudian yang berikutnya menjawab pertanyaan Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih. Sebelumnya Ibu, saya mau izin Pak Ketua dan Bapak Ibu Hakim. Terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan, bukan Monsos ya? Bukan. Nah bukan. Itu apakah tahun 2000 itu hanya 2023 atau sebelumnya gimana? Sebelumnya sejak saya menjadi menteri. Sudah tidak? Sudah tidak. Oke. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang. Oke. Ya, sejak saya menjadi menteri. Oke, terima kasih Ibu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah dijelaskan tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan. Ini bahkan sejak sebelum saya menjadi menteri itu pencairannya sudah bulan Januari, karena memang tadi saya jelaskan teorinya kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan 1 bulan untuk hidup itu mereka nggak bisa. Jadi makanya kita harus sangat disiplin untuk membantu mereka. Kemudian yang berikutnya adalah bansos yang lain untuk bagi pekerja sosial itu bukan bansos Ibu. Jadi pekerja sosial itu kami bayar. Makanya tadi kami jelaskan ada selisih anggaran antara bansos dan program perlindungan sosial. Sehingga di dalam situ adalah ada pekerja sosial. Pekerja sosial ini yang mendampingi para PM, nanti kami bisa jelaskan mendampinginya seperti apa. Jadi kalau dia sakit gila misalkan, dia gila waktunya ke rumah sakit karena dia harus rutin berobat, maka pekerja sosial inilah yang mendampingi. Kemudian itu dibayar oleh Kementerian Sosial. Jumlahnya kalau nggak salah hanya sekitar 2.000 seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya, jadi itu gaji sifatnya, bukan bansos. Nilainya sekitar 3 juta per bulan untuk pekerja sosial. Seperti itu. Nah berikutnya menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur.
ada tim pengendali. Bapak mohon maaf kalau saya menggunakan tim itu biayanya cukup besar. Akhirnya saya menggunakan elektronik, Bapak. Semua. Jadi sekarang ini saya bisa persis tahu berapa realisasi pencairan keuangan. Saya bisa buka sebetulnya. Ini tadi sempat saya print, sempat saya cetak per tanggal 5 April. Tolong yang realisasi pencairan keuangan. Karena semua sudah elektronik, jadi kami tahu berapa realisasinya di lapangan. Kemudian kalau khusus untuk tadi kenapa diserahkan kepada kelompok? Karena mohon maaf, yang kelompok yang kita berikan, satu, dia untuk disabilitas. Dia nggak mungkin bisa pergi kemana-mana, seperti ini kasusnya. Ini gila yang diserahkan, ini gila, kemudian yang disabilitas seperti ini nggak mungkin mereka. Dan mereka tinggal sendiri. Jadi mereka kita serahkan kepada kelompok, kelompok itu yang memberi makanan. Jadi seperti ini laporannya setiap hari. Jadi kelompok setiap hari setelah menyalurkan makanan itu harus mengirim fotonya kepada kami setiap hari. Itu cara pengendalian kami, karena kalau dengan tim itu sulit untuk kami juga. Jadi ini sudah salur belum? Nanti kalau itu misalkan si A, kenapa nggak disalurkan? Itu keluar kayak pop up gitu, keluar bahwa ini belum terima makanan. Dan itu ada di situ. Datanya itu 1251, dia belum terima makanan. Seperti itu. Nah, itu nanti kita cek. Kenapa? Dengan pendamping tadi, Peksos itu. Seperti itu. Jadi kita cek kenapa dia nggak terima gitu. Maka Peksos itu dan pendamping kami, PKH, ada pendamping PKH, itu yang ngecek ke lapangan. Kenapa dia belum dapat terima makanan? Mungkin udah meninggal, mungkin sakit di rumah sakit, sehingga dia nggak terima makanan. Nah, kemudian berikutnya, itu kalau ada dispute, misalkan laporan tentang misalkan penyelewengan bansos, kami dibantu oleh Satgas di KPK, Satgas untuk Satgas khusus untuk kalau ada sesuatu, dan Satgasus yang diberikan bantuan oleh Pak Kapolri ke kami. Kami punya didampingi dari Pak Kapolri sekitar 21 orang, dan dari KPK juga ada mendampingi kami kalau ada dispute tentang penyaluran ini. Seperti itu. Nah, untuk ngontrol, apakah kami misalkan mau komplain, kami 24 jam, kami punya sisi room. Seseorang bisa melapor, kenapa saya nggak terima bulan ini? Kenapa ini nggak berhak? Jadi yang kita sebut usul sanggah, ini nggak berhak. Kenapa ini dapat? Maka dia bisa melaporkan, dia tunjukkan foto rumah, kemudian kami cek lapangan. Kalau ternyata menurut kita betul seperti ini, Pak, ini rumah tidak layak bansos, maka kita kirim, karena sesuai Undang-Undang Nomor 13 2011, keputusan data itu ada di daerah. Jadi karena itu kita kembalikan ke daerah. Awalnya saya minta daerah kembalikan 3 bulan, tapi tim dari Satgasus, kemudian KPK nyampaikan terlalu lama Bu Mensos, 1 bulan saja. Akhirnya 1 bulan, kalau mereka daerah tidak menjawab, berarti sanggahan atau usul itu betul. Seperti itu, Bapak. Jadi ini untuk menjaga data kita, apakah data kita betul atau tidak. Itu kami punya, sekarang sudah ada berapa juta relawan ya? 2 juta relawan yang dia melaporkan itu. Kemudian ini hasilnya. Jadi ini hasilnya, Bapak. Sebelumnya, Mas. Sebelumnya. Tolong sebelumnya. Jadi ini ada total usulan. Jadi ada dia mengusulkan. Nah, kemudian usulannya ditolak itu 492.000. Kami punya datanya ini. Ditolak bisa oleh di daerah, juga bisa dari kami. Kadang tetanggaan gini saling iri, Pak. Saling iri, padahal ya memang dia butuh gitu. Setelah dicek, dia tidak bisa kita hanya lihat memang kondisi rumah. Kadang harus ditanyakan. Contohnya misalkan di suatu daerah, di suatu daerah, saya tidak sebutkan, itu rumahnya kayak istana.
di tengah hutan. Tapi ternyata dia itu dulunya TKI, kemudian sekarang dia tidak bekerja, dia sekarang menjadi miskin, tapi rumahnya seperti istana, tapi nggak laku dijual karena di tengah hutan. Seperti itu. Jadi itu kita harus cek seperti itu untuk menjaga kualitas DTKS kami. Kemudian berikutnya adalah tadi disampaikan jadi untuk komunitas itu tetap kita berikan BNBA. Di wilayahmu yang diberikan bantuan itu ini A, B, C, D, alamatnya ini. Jadi dia memberikan ke yang bersangkutan sesuai data itu, kemudian melaporkan melalui foto seperti ini. Juga ada komunitas anak yatim yang dia tidak ada orang tuanya. Itu di yayasan-yayasan, itu kami bantu. Memang belum sepenuhnya semua bisa kita bantu. Jadi seperti ini setiap hari mereka buat laporan, mengirim setelah bantu makanan, kemudian foto dikirim kepada kami, seperti itu. Kemudian jadi kalau mau menyaksikan, monggo siapapun boleh melihat kita saat penyaluran ini, siapapun. Kami malah senang kalau semua bisa melihat karena itu transparan bagi kami juga, terutama untuk pertanggungjawaban. Kemudian, nah permasalahannya memang kadang mereka tidak punya KTP, tidak punya KK. Permasalahannya kadang kenapa dia nggak punya KTP? Karena nggak punya rumah, sehingga misalkan dia tempat itu, sehingga yang bersangkutan itu dia nggak boleh dipakai alamat itu. Jadi misalkan dia sewa tanah, rumahnya ada, dia nggak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya ini saya kemarin nemukan lebih dari 500 anak. Itu anak TKI yang ada di Sebatik. Ini sekarang kita Batam, kemarin kita kasih KTP. Karena dia nggak punya KTP, sehingga padahal dia nggak tahu juga orang tuanya ada di mana. Mereka ikut di yayasan-yayasan seperti itu. Jadi kami harus ngurus sampai mereka dapat KTP dulu atau dapat KK dulu untuk kami memberikan bantuan. Karena kalau tidak, kami juga kena pemeriksaan. Jadi yang pertama dilakukan adalah pencocokan data dengan data Dukcapil. Itu kita lakukan. Setelah itu kita cocokkan lagi dengan BKN, apakah dia PNS bukan. Setelah itu kita cocokkan lagi dengan BPJS Tenaga Kerja, apakah dia gajinya di atas UMK atau bukan. Kemudian apakah dia termasuk di AHU, tadi saya sampaikan itu, seperti itu. Jadi kita ngeceknya seperti itu sebelum kita yakin bahwa itu berhak untuk diberikan. Kemudian saya mohon izin, saya tidak kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute. Jadi misalkan perselisihan baru saya turun. Tapi kalau tidak, itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi. Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, yang mungkin Bapak itu memang karena orangnya harus saya tolong. Misalkan kemarin saya nemukan di Sinja anak yatim, nggak ada orang tuanya, rumahnya itu di jurang begitu. Saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu. Itu nggak ada orang tuanya. Saya harus ngerayu dia. Maukah kamu ikut di tempat kami? Jadi saya datang untuk itu, bukan itu lebih banyak seperti itu. Atau anak kecil-kecil yang diperkosa, kadang ini memperkosa bapaknya gitu kan, kemudian ibunya bingung karena kadang anaknya disuruh ngaku, nggak boleh ngaku, sehingga kemudian karena kenapa ibunya nggak boleh anaknya nggak boleh ngaku, karena ketakutan nggak bisa makan. Itulah yang saya harus yakinkan bahwa dia dijamin oleh negara gitu, supaya dia anaknya tidak disuruh untuk tidak mengakui itu gitu. Dan itu berkali-kali saya temukan seperti itu. Kemudian ya BLT El Nino itu tadi sudah kami sampaikan bahwa itu sudah kami sampaikan memang ya itu bukan kami ngatur, tapi memang
tanggal 6 itu ada ratas, tanggal 7 itu kebetulan di DPR, terus kami sampaikan sekalian. Jadi ada apa namanya, hearing ya, hearing seperti ya, RDP, raker itu. Ya kami sampaikan sekalian begitu. Terus saat itu saya ngomong, waduh ini nggak nututi, kalau harus akhir Desember saya harus cair, saya nggak nututi. Saya minta saat itu gimana kalau dengan PT Pos, karena bank tidak mungkin, tadi sudah kami jelaskan dalam waktu 3 bulan bank tidak mungkin mencairkan itu. Tapi itu sudah kelar, itu jumlahnya tadi berapa? 21.353 seperti itu kakak. Kemudian 2023. Kemudian ya ini saya pikir sudah dijawab yang bantuan pangan beras dan dari Bappenas. Jadi bukan kami Pak, sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang. Terima kasih. Satu poin yang nggak dijawab. Cukup. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi satu saja, Bu Menteri Keuangan. Itu Perpres 76/2023 itu keluar setelah ratas itu atau sebelum ratas sudah keluar? Ratas tanggal 6 November. APBN untuk Perpres 76/2023. 76/2003 itu November 2023. Saya cek dulu tanggalnya. Pak, apakah tanggalnya Setelah atau sebelum tanggal 7? tidak terkait dengan itu sih Bapak. Kalau itu kan turunan dari undang-undang. Jadi kita menggunakan Perpres itu adalah rincian dari anggaran. Sedangkan kalau ada sidang kabinet dan kemudian memutuskan, dan dalam hal ini seperti Bappenas ditugaskan, mereka kan sudah punya alokasi anggaran yang ada di dalam. Mereka bisa menggunakan alokasi anggaran itu dahulu, dan kalau kemudian ada kekurangan, mereka bisa meminta tambahan anggaran. Itu mekanisme. Jadi Perpres turunan Undang-Undang APBN itu independen terhadap, artinya dia diturunkan dari yang di dalam undang-undang untuk rincian dari anggaran kementerian lembaga. Dan Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi menteri digeser ke Kepala Badan Bukan Pangan Bapak. Nasional. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya Ya. clear. Jadi begini Pak, waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya nerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau, karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke, jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang Ya, menyatakan menolak. keberatan, Ya, terus betul. kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya Kepala Badan Pangan Saya Nasional. tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu Oke. kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekwin? Yang mulia Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras itu dieksekusi dulu,
ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di Bulog disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in kind, tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bapanas itu dibentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas. Kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan. Namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok, distribusi, dan bahkan antar daerah. Bapanas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan. Namun untuk tahap yang pertama karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya 3, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah, untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bapanas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian. Ya. Jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan termasuk nasional, stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih. Baik. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sebelum ditutup, ini ada pertanyaan dari Prof. Saltidi yang tertinggal tadi yang belum dijelaskan berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan-bantuan ini, khususnya di era menjelang pemilu itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari Presiden ataupun usulan dari para menteri bahwa hal yang demikian itu ada nuansa-nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati karena berkaitan dengan kepemiluan itu? Pernah tidak dalam proses ratas-ratas maupun mungkin bisa dijelaskan Pak Menko bidang PMK atau bidang perekonomian? Pertama, kita konsentrasi kepada tupoksi masing-masing kementerian. Jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian. Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemdagri, pembahasan dengan Mendagri. Jadi kalau di sektor ekonomi kita tidak membahas terkait pemilu. Demikian. Baik, sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika ada plotting-plotting soal bantuan itu tadi. Tidak ada bantuan ini kaitannya kan dengan kembali tadi lagi dengan El Nino dan kembali lagi sampaikan oleh Bu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu. Tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun. Demikian. Baik, cukup dari para hakim. Baik, dengan demikian karena sudah tidak ada lagi dari para hakim yang ingin ditanyakan, kami kira yang tadi diminta Bu Menkyu mohon bisa dibantu untuk
kirimkan nanti untuk data-data dan salinan-salinan regulasinya. Dan dari Mahkamah tentunya mengucapkan terima kasih kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu menteri. Semoga keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini. Silakan diperkenankan meninggalkan tempat. Kami akan melanjutkan memeriksa dari DKPP. Itulah videonya yang menurut saya sudah mewakili dari salah satu bagian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan soal bansos yang selama ini dituduhkan terutama oleh paslon 01 dan paslon 03 yang mengatakan bahwa bansos ini meningkatkan perolehan suara yang hanya menguntungkan salah satu paslon saja. Akibat dari kekalahan atas perolehan suara dari paslon 02, lalu kemudian paslon 01 dan paslon 03 berdalil bahwa ada penyalahgunaan pemberian bansos yang sudah direncanakan dilakukan menjelang pemilu 2024 lalu, yang menurutnya supaya bisa meningkatkan perolehan suara untuk paslon 02 saja. Hal ini akhirnya terjawab oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang mengatakan bahwa Tri Risma hari ini memberikan bansos itu tidak boleh terlambat karena orang miskin harus bisa survive. Soalnya bagaimana kalau dalam 1 bulan mereka tidak bisa makan? Maka akan ada sesuatu yang akan digadaikan oleh mereka untuk menyambung hidupnya. Jadi menurut Risma, pemberian bansos ini memang tidak boleh terlambat dan segera untuk bisa disalurkan. Jadi menurut saya kalimat Tri Risma ini perlu sekali untuk kita bisa cermati bersama supaya kita tidak asal menduga bahkan sampai menuduh yang sejatinya sudah benar malah menjadi dianggap tidak benar. Kalimat Tri Risma ini saya underline khususnya buat kubu paslon 01 dan kubu paslon 03 supaya tidak sia-sia lagi mengeluarkan energi negatifnya untuk teriak-teriak bahkan sampai turun di jalanan dengan menggiring opini kepada masyarakat yang sebenarnya belum ada kejelasan. Bahkan Tri Risma pun mengatakan kalau bansos sembako dan PKH ini adalah untuk PKH murni yang hanya bantuan PKH, di mana memang betul juga ada aturannya boleh terima 2 sekaligus tapi dengan syarat kalau keluarga itu dalam keadaan kondisi yang berat atau ada keluarga disabilitas dan juga anak yatim. Risma juga mengatakan bahwa proses penerimaan bansos itu sudah sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2017. Jadi kesimpulannya menurut saya adalah bahwa dugaan-dugaan yang dilontarkan oleh kubu paslon 01 dan kubu paslon 03 dengan mengkambing hitamkan bansos sebagai dalil atas skenario untuk menambah perolehan suara dari salah satu paslon saja berarti sudah terbukti bahwa itu ngawur dan tidak benar. Dan ini berarti juga dalil yang digunakan oleh kubu paslon 01 dan kubu paslon 03 rontok dengan sendirinya atas keterangan dari Tri Risma sebagai Menteri Sosial dalam persidangan MK. Nah, demikianlah ulasan dari video ini dan salam sukses.